Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahil nabi wa ali. Faslun surutul wudu'i asyaratun. Ini fasal menerangkan syarat-syaratnya berwudu. Jadi wudu itu ada syaratnya. Nah, kalau di sini ada 10, lumayan banyak. Yang pertama, al-islamu. Dia beragama Islam. Jadi kalau orang yang bukan beragama Islam atau mungkin keluar dari agama Islam, murtad, maka wudunya tidak sah. Dia punya wudu tidak sampai syaratnya wudu itu harus Islam. Makanya kalau ada orang meyakini keyakinan yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam, ya dia wudunya dia nggak sah. Wudu nggak sah, ya sholatnya juga nggak sah. Contoh misalnya zaman dulu tuh ada orang yang meyakini siapa? Ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya kan, kayak Mirza Ghulam Ahmad, dia yang meyakini nabi. Itu juga kayak Ahmad Musodik waktu itu kan udah lama ada. Nah, ketika dia meyakini, maka dia dihukumi murtad. Dan kalau dia wudunya nggak sah, karena syaratnya wudu harus Islam. Yang kedua, at-tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz ini berakal. Tamyiz berakal. Ya, anak kecil itu kalau kata ulama patokan dia udah tamyiz, dia udah bisa membedakan mana itu buah korma, mana itu bara api. Jadi kalau anak kecil dia bisa membedakan mana makanan, mana bara, nah itu dikatakan tamyiz. Atau definisi lain dikatakan yang bisa makan dan minum sendiri, atau juga yang bisa cebok sendiri, atau juga yang paham kalau diajak ngomong ngerti. Nah itu anak udah tamyiz. Tapi kalau belum bisa makan sendiri, minum sendiri, terus lagi belum bisa membedakan mana ini makanan, mana ini yang berbahaya, nah maka belum tamyiz. Jadi kalau syaratnya wudu yang kedua, dia harus tamyiz berakal. Wa naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Kemudian bersih atau kosong dari haid dan nifasnya perempuan. Jadi kalau perempuan masih ada haid, masih ada darah yang keluar, nah dia nggak bisa tuh sah wudunya. Atau juga nifas sama, nggak bisa dia berwudu. Atau juga dalam posisi kencing misalnya. Ini ada orang misalnya, contoh aja nih, ada orang misalnya kencingnya lama, dia kencingnya bisa ngabisin waktu 10 menit, panjang tuh kencing, lama 10 menit. Kebanyakan minum, kencingnya lama, kata dia selama gue nungguin kencing sambil duduk aja dah, sambil basuh muka, basuh tangan, bisa nggak kayak gitu wudunya? Nggak sah. Kenapa? Karena dia belum kosong dari yang namanya najis.
tadi itu kencing lama sih, lama kencingnya. Akhirnya sambil kencing tuh diudu. Jadi sekarang kencing saya udu, nggak bisa kayak gitu. Dia harus bersih dari haid, dari nifas atau dari najis. Terus yang selanjutnya wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan juga bersih atau terbebaskan dari hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi kalau ada hal-hal yang mencegah sampainya air di kulit kita, maka itu tidak sah wudu kita. Seperti apa? Cat, atau juga apa namanya, minyak yang padat, minyak yang apa namanya, yang sifatnya padat, kayak balsam misalnya, tapi balsamnya terlalu banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Balsam tadi balsam yang terlalu banyak gitu, tebal, sehingga dia bisa apa? Mencegah air sampai ke kulit. Atau oli misalnya, ya kan? Itu kalau di bengkel ada tuh yang hitam-hitam tuh, gemuk ya, yang sekira menghalangi masuknya air ke kulit, maka itu tidak sah wudunya. Karena wudu ini harus sampai air itu ke kulit. Apa aja, kutek, kalau perempuan tuh di kukunya ada kutek, atau juga kalau kukunya panjang misalnya, di dalam kukunya ada apa aja ngumpul tuh, nasi ada, bihun ada, kol bala-bala ada juga. Nah, itu kan mencegah air masuk tuh. Nah, itu dibersihin dulu tuh kotoran di bawah kuku, biar air itu bisa masuk ke kulit. Dan juga pakai cincin. Pakai cincin terlalu apa namanya, terlalu rapat. Dia pakai cincin sampai rapat banget, terlalu rapat sehingga air itu nggak masuk, ya kan? Makanya kalau pakai cincin yang terlalu rapat, sekiranya air itu nggak apa namanya, nggak bisa masuk, maka harus dicopotin dulu cincinnya. Tapi kalau cincinnya agak longgar, kan bisa tuh air masuk. Apa dicopotin? Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh ada di anggota badan yang kita mau wudu kan, itu sesuatu yang bisa merubah air. Apa contohnya? Misalnya di tangan kita masih ada sabun atau sampo. Kalau kita wudu cuma sekali, nggak cukup. Karena ketika belum sampai air yang pertama ke kulit kita, maka air tersebut sudah berubah, kecampur tadi sabun, atau campur oli misalnya, atau campur tinta, gitu sampai ke kulit udah berubah. Makanya hilangin dulu apa bisa menyebabkan berubah air. Wal ilmu bi faradiyatihi. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang wudu itu dia harus tahu, yakin bahwasanya wudu itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya dia tidak meyakini wudu itu wajib sebelum sholat, dia wudu aja, maka wudunya tidak sah. Kita harus yakin bahwasanya wudu ini hukumnya wajib. Kemudian wa an la yataqida fardhon min furudihi sunnatan. Selanjutnya dia tidak boleh meyakini fardunya wudu itu sunnah. Jadi basuh muka hukumnya apa? Wajib. Nah, dia nggak boleh meyakini bahwasanya basuh muka itu hukumnya sunnah. Membasuh tangan sampai ke siku, sampai apa? Pergelangan, apa siku ya? Nah, sampai siku kan hukumnya wajib. Kalau kata dia itu hukumnya sunnah. Nah, ketika dia meyakini hukum itu sunnah, maka wudu nggak sah. Jadi dia harus meyakini yang fardu wudu itu, yang apa namanya, yang wajib dibasuh ketika wudu, harus diyakini itu hukumnya wajib, kalau diyakini sunnah. Kemudian yang selanjutnya wal ma'u tahur.
air yang suci. Tohur ini suci dan mensucikan. Jadi ada air suci doang, tapi nggak mensucikan. Kopi, teh, korson, sedok marjan, tuh. Apalagi? Apa sebutin aja? Iya, susu, Bukhari. Nah itu dia air suci, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas kecil. Nggak bisa, dia boleh diminum, tapi nggak bisa kita wudhu. Misalnya ada orang terlalu kebangetan kaya, wudhunya pakai apa tuh? Pakai panta. Kebangetan kaya, saya mau biar ibadah saya gede apa halanya ah? Saya wudhunya mau yang mahal aja. Pakai apa bang wudhunya? Mau kayak seprit? Salah itu. Yang meskipun lebih mahal, tapi nggak mengangkat hadas kan? Nggak bisa aja dipakai untuk mengangkat hadas, nggak bisa juga membersihkan najis. Itu namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air yang dipakai berwudu itu air yang suci dan bisa mensucikan. Ini air sumur, air aqua, air hujan, air laut, meskipun asin bisa dipakai. Air sungai, mata air, nah itu bisa. Itu dikatakan tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Wa dukhulul waqti wal mu'alatu lidaimil hadasi. Kemudian syarat yang ke-10 masuknya waktu dan juga terus menerus, nggak boleh ada jeda bagi orang yang berwudunya selalu punya hadas. Nah, ini buat orang yang kalau wudunya kita nasallallahu salamah naudzubillah min zalik. Kalau ada orang kena penyakit kencing nggak berhenti, apa geser ya? Jadi dia kencing tuh netes terus, nggak berhenti itu. Udah kencing, netes terus sedikit-sedikit. Nah itu namanya orang kena penyakit daimul hadas. Selalu apa hadasnya terus. Nah itu cara wudunya beda sama orang normal. Kalau juga orang yang selalu kentut, nggak bisa nahan kentut tuh. Ini kentut lagi. Nah itu daimul hadas, sama orang yang selalu. Nah dia wudunya beda. Dia wudunya pertama harus sudah masuk waktu. Udah misalnya dia mau sholat zuhur, udah azan dulu, Allahu Akbar, baru dia wudu. Kalau misalnya dia kena penyakit tadi geser tuh, dia masuk kamar mandi dulu, dia cebok, habis dia cebok, dia punya apa namanya kemaluan, dikasih perban, biar nggak netes nanti ke sarungnya dia. Habis itu dia wudu. Setelah dia apa namanya berwudu langsung sholat. Nggak boleh ada acara jeda, langsung sholat ya. Langsung sholat, nggak boleh ada nunggu jeda. Nah, baru tuh akan sah wudunya dan sah juga sholatnya. Itu buat orang yang tidak ingin hadas. Tapi kalau orang yang normal kayak kita wudu kapan aja boleh. Kita mau sholat zuhur, wudu di 9 boleh nggak? Boleh. Tapi kalau orang yang daimul hadas, yang hadas yang nggak pernah mutus, nggak boleh dia wudu di 9. Kalau dia mau sholat zuhur, wudunya kapan? Setelah masuk zuhur. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.